السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزكم الله. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk menghadiri majlisul ilm. Kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Kita ingatkan kembali bahwa kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Semakin hari fitnah ini semakin banyak dan semakin dahsyat. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu telah mengingatkan kita. Badiru bil a'mali fitnah. Segeralah beramal, segeralah melakukan ketaatan-ketaatan, segeralah melakukan amal-amal saleh, jangan ditunda. Jangan menunda amal-amal saleh, jangan menunda ketaatan-ketaatan, jangan menunda kebaikan-kebaikan. Kenapa? Fitnah. Sebelum datangnya fitnah-fitnah. Apabila fitnah itu telah melanda, maka orang akan terhalang untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana yang kita lihat di zaman kita sekarang ini. Betapa banyaknya orang-orang yang sudah malas mempelajari agama. Dia salat karena warisan dari ibu bapaknya. Dia puasa juga demikian. Dan ibadah-ibadah yang lain. Al-Quran sudah dijauhkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijauhkan dari kehidupan sehari-hari sehingga manusia subhanallah tidak ada rasa takutnya melakukan dosa. Tidak ada takutnya melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu malas melakukan ketaatan-ketaatan. Nah, Nabi mengingatkan kita, badiru bil a'mali fitanan. Segeralah beramal sebelum datangnya fitnah-fitnah, kaqita'il lailil muzlim, seperti bagian malam yang gelap. Seseorang apabila dia berada di tempat yang gelap, dia akan meraba, memegang apa saja yang dia bisa pegang untuk menyelamatkan diri dari kegelapan itu. Bisa jadi yang dia pegang itu jarum, bisa jadi yang dia pegang itu pisau yang akan melukai tangannya. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yumsir rajulu mu'mina wa yusbihu kafira. Di malam hari dia beriman, di pagi hari dia telah menjadi kafir.
Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Lihat bagaimana cepatnya seseorang di zaman fitnah itu menjadi kafir. Dari malam ke pagi dia sudah kafir. Dari pagi ke malam dia sudah menjadi orang kafir. Na'udzubillah. Lalu Nabi SAW menjelaskan sebab-sebabnya adalah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sedikit kepentingan-kepentingan dunia. Nas'alullah as-salam wal-afiyah. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Di dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad dhara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am." Kami telah ciptakan untuk neraka jahannam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati namun tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata namun mereka tidak gunakan untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah. Mereka mempunyai telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika kal an'am, mereka itu adalah seperti binatang ternak. Maka wajar mereka itu jauh dari masjid, wajar mereka jauh dari majelis ta'lim, wajar mereka malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajar mereka malas membaca Quran, malas membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengecap mereka sebagai binatang ternak. Wala haula wala quwwata illa billah. Maka itu artinya apabila kita masih senang datang ke majlisul ilm, masih senang mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu berarti kita berada di dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus menganugerahkan kepada kita kebaikan ini dan jangan sampai dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita diwafatkan. Ikhwani fid din, azakumullah, di pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan tentang beberapa amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang dapat menghapus amal ibadah seseorang. Di antaranya adalah ar-riya. Kemudian yang berikutnya adalah mengangkat suara lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kemarin adalah at-ta'alli 'ala Allah, bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Seperti dia mengatakan, wallahi sekarang Allah akan menurunkan hujan. Ini dia namanya bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Atau dia mengatakan wallahi la yaghfirullah li fulan. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Demi Allah, Allah tidak akan memberikan si fulan ini. Ini namanya dia bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala. Siapa manusia itu sehingga dia berani-beraninya bersumpah atas Allah Subhanahu wa taala? Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita masuki sekarang amalan atau perbuatan yang keenam yang dapat menghapus pahala ibadah-ibadah kita adalah tarku salatil asr, meninggalkan salatul asr. Ini perhatikan bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, banyak di antara kita karena kesibukannya sehingga sering menunda salat asar. Karena salat asar itu habis waktunya apabila matahari sudah kuning. Maka habis waktunya salat asar. Ya, sering ibu-ibu saking senangnya, saking nikmatnya baca WA atau baca Facebook sehingga lupa kepada salatnya, matahari sudah kuning baru dia melaksanakan salat asar. Ini adalah dosa besar. Coba kita perhatikan apa yang dikatakan oleh para ulama berkaitan tentang hal ini. Kata Syekh di sini, laqad amara Allah azza wa jalla bil muhafazati 'ala as-salawatil khamsi umuman. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk menjaga solat secara umum, semua solat. Karena solat ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sudah kita sampaikan kemarin di kajian-kajian yang sebelumnya bahwa solat adalah merupakan
amalan atau ibadah yang pertama yang akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ayo ikhwah. Jangan sampai solat yang pertama kali akan ditanya, dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala, nilainya jelek. Kalau sudah solat ini nilainya jelek, maka ibadah-ibadah yang lain pasti juga akan jelek nilainya. Ya, jadi kembali lagi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga solat. Wa akkada ala salatil asr khususan li ahammiyatiha. Kemudian Allah menegaskan, menekankan agar kita memperhatikan, menjaga solat asar secara khusus. Allah menyebutkan solat asar ini. Saking pentingnya solat asar. Semua harus dijaga, harus dipelihara. Namun Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada solat asar ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang artinya adalah hafidhu 'ala salawat. Jagalah salat. Jagalah salat 5 waktu ini. Peliharalah salat 5 waktu ini. Ya, la ilaha illallah. Ikhwani fid din azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang terakhir yang akan diangkat oleh Allah dari agama ini adalah salat. Artinya salat ini akan tetap ada. Namun yang pertama kali dicabut oleh Allah dari salat ini adalah khusyuk. Itu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Hudzaifah mengatakan, satu saat nanti kamu akan memasuki Masjidil Jami' yang penuh dengan orang-orang yang salat. Bahkan bisa jadi sampai luar masjid itu orang yang salat berjamaah. Namun kata Hudzaifah, la tajid fiha khashi'. Namun satu pun engkau tidak menemukan di antara mereka yang khusyuk di dalam salatnya. La ilaha illallah. Bukankah ini zaman kita ayyuhal ikhwah? Ya, yang disebut oleh Hudzaifah 1400 tahun yang lalu. Dia mengatakan demikian. Ya, seandainya Hudzaifah ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia melihat kondisi kita, apa kira-kira yang dia akan katakan? Ya. Jadi kembali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas salawat." Peliharalah salat 5 waktu ini, was-salatil wusta. Setelah Allah menyebut lima salat ini, lalu Allah mengatakan was-salatil wusta, dan salat pertengahan, yaitu salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dalam keadaan qunut, yaitu tunduk dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dituntut kita untuk khusyuk, dituntut kita untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azakumullah, mana khusyuk itu? Ya, berdiri iya, ya, rapi iya, baju kita bagus iya, sarung kita bagus iya, masjid kita bagus iya. Namun mana khusyuk itu? Ya, la ilaha illallah. Kemudian wa an Abil Malih rahimahullahu taala, dari Abil Malih rahimahullahu taala dia mengatakan, kunna ma'a Buraidah fi ghazwati yaumin dhi ghaib. Suatu hari kami berperang di hari yang berawan sehingga matahari tidak jelas. Faqala bakkiru bi salatil asr. Segeralah melaksanakan salat asar, jangan ditunda-tunda. Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka salatal asri faqad habita amaluh. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amal ibadahnya. Ya. Di riwayat yang lain dikatakan dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man taraka salatal asri muta'ammidan, barang siapa yang meninggalkan salat asar dengan sengaja, hatta tafutahu faqad habita amaluh,
Barang siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja sampai dia habis waktunya, ya, mungkin dia sibuk dengan pembicaraannya dengan teman-temannya, atau sibuk dengan permainan-permainannya, atau sibuk dengan HP-nya, atau sibuk dengan apa saja sampai waktunya habis, ya, maka Nabi SAW mengatakan faqad habita amaluh, sesungguhnya amalnya telah terhapus. Nah, apa yang dimaksud ayolah ikhwah tentang terhapusnya di sini amal ibadahnya? Jadi, pertama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan tentang pentingnya salat asar ini. Dia mengatakan tafwitu salatil asri a'zamu min tafwiti ghairiha. Dosa meninggalkan salat asar, ya, sampai habis waktunya, ini lebih besar dosanya daripada meninggalkan solat-solat yang lainnya. Ya, orang yang mengabaikan solat subuh ini dosa besar, atau mengabaikan solat zuhur besar dosanya, solat maghrib, solat isya demikian. Namun solat asar ini secara khusus disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dosanya lebih besar daripada mengabaikan, melalaikan solat-solat yang lainnya. فإنها الصلاة الوسطى المخصوصة بالأمر بالمحافظة عليها. Karena salat asar ini adalah yang disebut dengan as-salatul wusta, salat pertengahan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Hafidhu ala salawat was salatil wusta. Peliharalah salat-salat 5 waktu ini. Lalu secara khusus Allah mengatakan was salatil wusta, dan salat pertengahan yaitu salat asar. Ya, wahiyallati furidat ala man kana qablana. Salat asar ini yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang sebelum kita. Fadayya'uha, akan tetapi mereka mengabaikannya. Mereka menghilangkannya, mereka melalaikannya. Ya. Jadi orang-orang Yahudi diwajibkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk salat. Termasuk salat asar. Demikian juga umat-umat yang sebelumnya. Diwajibkan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, termasuk salat asar, akan tetapi mereka melalaikannya, mengabaikannya. Makanya kita umat Muhammad ini alhamdulillah ditekan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan salat asar ini. Kemudian ikhwani fid din azakumullah, Al-Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini ala zahirihi. Maksudnya hadis ini menunjukkan bahwa siapa-siapa meninggalkan salat asar maka terhapus amal ibadahnya. Ini kata Imam Ahmad. Namun wal jumhur annahu man tarakaha istihlalan litarkiha mustahzi'an biha. Namun jumhurul ulama mengatakan yang terhapus amal ibadahnya itu adalah apabila dia menghalalkan, membolehkan kita meninggalkan salat asar, atau dia meninggalkan salat asar karena dia meremehkan salat asar, maka orang yang seperti ini terhapus amal ibadahnya. Ya. Tapi kalau dia lupa, tentunya dia tidak termasuk orang-orang yang terhapus amal ibadahnya. Atau juga kata jumhurul ulama, au ala nuqsanil amali fi dhalikal yawm alladhi turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Atau kata para jumhurul ulama, maksudnya hadis ini terhapus amal ibadahnya, maksudnya adalah berkurang amalan-amalan yang terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala di hari itu. Ya, karena ikhwani fiddin azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar. Ada malaikat-malaikat yang silih berganti menjaga, mencatat amal ibadah kalian. Ya, di malam hari dan di siang hari. Kapan mereka bertemu? Pada salat asar dan salat subuh. Ya, yang turun nanti pada salat subuh nanti dia naik pada salat asar. Yang turun pada salat asar nanti dia naik pada salat subuh. Jadi mereka bertemu di salat asar dan salat subuh. Nah, orang yang meninggalkan salat asar sampai waktunya habis baru dia laksanakan salat asar, tentunya di sini adalah
amalan-amalan pada hari itu yang tidak terangkat. Ini sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Kemudian ikhwani fi din azzakumullah, Al-Imam Ibn Abdul Barr. Al-Imam Ibn Abdul Barr merupakan salah seorang ulama al-Malikiyah. Dia mengatakan, "Ay habita amaluhu fiha." Terhapus amal ibadahnya, maksudnya terhapus amal ibadahnya pada hari itu. Jangan main-main ayo ikhwah. Ya, besok kita semua ini ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu kita pasti akan menuntut, "Ya Allah, mana pahala salat asar saya?" Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Iya, kamu melaksanakan salat asar, namun matahari sudah mau tenggelam baru kamu salat asar." Ya. Otomatis pahala salat asarmu tidak ada pahalanya. Jadi, Al-Imam Ibn Abdul Barr mengatakan, "Ay habita amaluhu fiha." Terhapus amal ibadahnya pada hari itu. Falam yahsul ala ajri man sallaha fi waqtiha. Maka dia tidak mendapatkan pahala orang yang salat pada waktunya. Ya, tidak terangkat amal ibadahnya di hari itu. Gara-gara meninggalkan salat apa? Meninggalkan salat asar sampai habis waktunya. Kemudian, ya'ni annahu idza 'amilaha ba'da khuruji waqtiha. Maksudnya di sini adalah apabila dia mengerjakan salat asar itu setelah habis waktunya, dan salat asar itu dia habis waktunya apabila matahari sudah kuning mau tenggelam. Ya, di sini keseringan ibu-ibu yang apa? Yang telat melaksanakan salat asar karena dia nyiram, dia nyapu, kemudian dia beres-beres di rumah, rapikan dapur, cuci piring dan yang lain-lainnya. Ya, setelah itu dia bikinkan suaminya kopi atau bikinkan suaminya teh, kemudian bikinkan suaminya pisang goreng atau yang lain-lainnya. Sehingga dia telat salat asar, matahari sudah kuning mau tenggelam baru dia ngebut-ngebut salat asar. Nah, orang yang seperti ini yang terhapus amal ibadahnya di hari itu. Ya, kemudian faqada ajru amaliha fi waqtiha wa fadlihi. La annahu habita amaluhu jumlatan fi sa'iri salawat wa sa'iri al-a'mal, a'malil bir. Bukan artinya hadis ini bahwa semua amal ibadahnya akan terhapus. Yang menghapus amal ibadah kita semuanya itu hanyalah apa? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika engkau menyekutukan Allah, niscaya Allah akan menghapus amal ibadahmu dan engkau akan menjadi orang-orang yang rugi. Ya, jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini adalah orang-orang yang menunda salat asar sampai waktunya sudah kuning, matahari sudah kuning warnanya mau tenggelam, baru dia ngebut-ngebut melaksanakan salat asar. Jadi orang yang seperti ini dia terancam amal ibadahnya akan terhapus pada hari itu. Jadi kata Al-Imam Ibn Abdul Barr, bukan yang dimaksud adalah semua amal ibadahnya terhapus, karena yang menghapus amal ibadah kita semuanya itu hanyalah apa? Hanyalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Imam Al-Munawi mengatakan, yuhmal al-hubut ala nuqsani amalihi fi dzalikal yaum. Terhapus amal ibadahnya maksudnya berkurangnya amalan-amalan yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ini kata Al-Imam Al-Munawi. Al-Imam Al-Munawi ini salah satu ulama Asy-Syafi'iyah. Ya, jadi bukan berarti semua amal ibadahnya itu terhapus. Lalu Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, demikian juga Al-Imam Ibn Hajar termasuk minan ulama Asy-Syafi'iyah, dia mengatakan wa aqrabu hadhihi ta'wilat, dan yang paling dekat dengan kebenaran dari semua pendapat-pendapat ini yaitu inna dzalika kharaja makhraj az-zajr wasyadid. Ini merupakan ancaman yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang suka menunda-nunda salat asar sampai mau habis waktunya barulah dia apa? Dia mengerjakannya cepat-cepat. Kemudian ikhwani fi din azakumullah,
Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan. Perhatikan di sini ayo ikhwah, di sini kita semua kena, laki-laki maupun perempuan. Nabi mengatakan, alladzi tafutuhu salatul asr. Orang-orang yang kehilangan salatul asr, ka'annama wutira ahluhu wa maluh. Seolah-olah dia diambil hartanya dan diambil keluarganya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak punya lagi harta, tidak punya keluarga, terputus dari segala kenikmatan, terputus dari segala bentuk kasih sayang. Ya, kenapa demikian? Karena dia menunda-nunda salat asar sampai matahari mau tenggelam baru dia ngerjakan secara cepat-cepat. Ada juga di antara para ulama yang mengatakan tafutuhu salatul asr, kehilangan salat asar maksudnya dia tidak melaksanakannya secara berjamaah. Ya, hati-hati antum yang suka malas salat berjamaah ini. Ya. Karena salat berjamaah itu bagi laki-laki adalah wajib. Ya, tidak boleh dia salat di rumahnya. Lebih-lebih lagi salat asar ini, karena salat asar ini sangat ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini amalan yang keenam yang dapat menghapus amal ibadah kita, yaitu menunda-nunda salat asar sampai waktunya mau habis atau sampai habis waktunya. Kemudian amalan yang ketujuh, intihaku maharimillahi azza wa jalla fi sirr, melanggar atau melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat dia sembunyi-sembunyi, di saat dia sendiri-sendiri. Ikhwani fi din azzakumullah, para ulama mengingatkan kita tentang dosa al-khalawat. Dosa al-khalawat artinya dosa-dosa yang kita lakukan di saat kita sendiri-sendiri, di saat tidak ada orang melihat kita. Ya, makanya orang-orang yang bisa menjaga dirinya di saat tidak ada orang melihatnya, di saat tidak ada orang mendengarnya, ya, diberi dia pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pahalanya? Dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satu di antara mereka adalah warajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang laki-laki, demikian juga seorang wanita. Dzakarallaha khalian, dia ingat kepada Allah di saat dia sendiri-sendiri. Ya. Kenapa disebut sendiri-sendiri? Karena biasanya manusia itu ketika dia sendiri-sendiri terdorong untuk melakukan dosa-dosa. Tidak ada lagi suaminya melihatnya atau orang tuanya melihatnya, tidak ada lagi tetangga-tetangga yang mengawasinya, tidak ada teman-teman yang memperhatikannya, maka di sini dia cenderung untuk melakukan dosa-dosa. Namun orang ini justru di saat dia sendiri-sendiri lalu dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat betapa dosa-dosa banyaknya dosa-dosanya, ingat betapa kerasnya siksaan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia meneteskan air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang seperti ini dia yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh mengatakan, rawas sahabiyul jalil Thauban radhiyallahu taala anhu haditsan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang bernama Thauban, sahabat yang mulia yang bernama Thauban meriwayatkan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini aqadda madaji' as-salihin. Ya. Hadis ini telah membuat para sahabat itu tidak bisa tidur. Demikian juga berikutnya orang-orang saleh, orang-orang yang taat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa tidur karena hadis ini. Apa hadis ini? Wa ja'alahum yakhshuna an-nifaq fi qulubihim. Ya, hadis ini membuat mereka takut kemunafikan atas diri mereka. Dan mereka sangat takut
Jangan-jangan amal ibadah mereka terhapus. Apa hadis ini? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin ka'amthali jibali tihamah bayda'a naqiyyah fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku pasti akan mengenal aqwaman, orang-orang dari umatku. Ya. Kemudian bagaimana mereka ini? Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengenal semua umat-umatnya. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang pada hari kiamat nanti ghurlan muhajjalin. Wajahnya putih, kedua tangannya, kedua kakinya juga putih. Sehingga gampang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenal mereka. Dan di sini Nabi mengatakan, la a'lamanna, pasti aku akan mengenal orang-orang dari umatku ini. Ya'tuna yaumal qiyamah, mereka datang pada hari kiamat bihasanatin, dengan kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Kebaikan-kebaikan mereka ini bukan sekarung dua karung, bukan sedus dua dus, ya, bukan 10 atau 20 keranjang, atau bukan 100-200 keranjang, tapi amsal jibal tihamah, kajibali tihamah, seperti gunung-gunung, bukan satu gunung, tapi seperti gunung-gunung Tihamah, gunung yang berada di Arab Saudi. Ya, gunung yang begitu besar yang melewati beberapa kota. Ya. Jadi pahalanya begitu banyak dan begitu besar. Lalu kata Rasulullah SAW, fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Allah menjadikan pahala-pahalanya itu seperti debu yang diterbangkan oleh angin. Ini begitu banyak pahalanya. Ikhwani fiddin azakumullah. Siapa di antara kita yang mempunyai pahala sebanyak itu? Ya. Ini pahalanya seperti gunung-gunung Tihamah. Lalu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala haba'an manthura, artinya tidak ada nilainya. La ilaha illallah. Lihat bagaimana lelahnya, bagaimana capeknya dia kerja beramal, lalu semua itu terhapus. Apa sebabnya? Faqala Thauban. Lalu Thauban yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya Rasulullah, sifhum lana. Wahai Rasulullah, beritahu kami siapa mereka itu. Lihat bagaimana khawatirnya para sahabat. Jangan-jangan mereka ini termasuk orang-orang yang terhapus amal ibadahnya. Bisa jadi kita-kita ini juga termasuk orang-orang seperti itu, ayo ikhwah. Ya, kalau kita hanya berbuat saleh, menampakkan ketaatan, ketakwaan kita di depan orang, namun ketika kita sendiri-sendiri, larangan-larangan Allah semua kita kerjakan. Ya, apalagi di zaman HP ini, subhanallah. Ya, ketika anak istrinya sudah tidur, atau ketika suaminya dan anak-anaknya sudah tidur, mulai dia chatting-chattingan dengan pacar lamanya. Ya, pacar temannya waktu di SMA dulu. Ingat waktu kita hujan-hujanan, ingat waktu kita ini, ingat waktu kita jalan-jalan di sini. Terus ini berkembang, akhirnya nanti minta untuk apa? Ketemuan. Padahal dia sudah punya anak, yang laki juga sudah punya anak. Nas'alullah as-salamah al-afiyah. Nah, Nabi SAW mengatakan, sahabat ini bertanya, sifhum lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, beritahu kami bagaimana mereka, bagaimana rupanya orang-orang ini, bagaimana sifatnya orang-orang ini. Jallihim lana. Ya, jelaskan kepada kami bagaimana mereka itu, bagaimana sifatnya, bagaimana perbuatannya. Orang mana mereka itu? Apakah dari kalangan kami atau orang dari luar? Apakah mereka itu orang Arab atau non-Arab? Siapa yang seperti ini perbuatannya ya Rasulullah? Ya. Kemudian apa kata sahabat itu? Alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Jangan-jangan kita ini termasuk dari orang-orang yang terhapus amal ibadahnya itu sementara kita tidak tahu. Ya,
Ini menunjukkan kekhawatiran para sahabat, jangan-jangan sampai amal ibadahnya itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Berarti siapa itu? Dari kalangan para sahabat. Hidup di masanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidup di masanya sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun tergoda dia. Lalu bagaimana seandainya mereka hidup di zaman kita ini? Ya, la ilaha illallah. Kita ini sekarang ini hidup di zaman fitnah yang lebih besar dari usia kita, lebih besar daripada akal pikiran kita usia fitnah-fitnah ini. Ya. Di zaman sahabat sudah seperti itu. Ikhwani fid din asakumullah. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba dia masuk ke rumahnya, kemudian dia keluar, rambutnya sudah basah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ada apa denganmu ya Rasulullah?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tadi si fulanah lewat, lalu tergetar hati saya, kemudian saya masuk dan saya datangi keluarga saya. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan hal yang seperti itu, yang merasakan hal yang seperti itu, maka hendaklah dia segera mendatangi keluarganya. Karena apa yang ada pada wanita itu juga ada pada keluarganya." La ilaha illallah. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang kita tonton di TV dan apa yang kita lihat di HP kita, apa kira-kira yang akan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya. Nasallallahu salam al-afi. Jadi begitu dahsyatnya fitnah ini yang mengelilingi kita di rumah dan di luar rumah, namun kita santai-santai saja seolah-olah tidak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ini adalah fitnah yang sangat besar ya ikhwan. Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Subhanallah, di zaman yang orang-orang yang imannya berada di puncaknya, mereka termakan dengan fitnah ini. Mereka tertimpa dengan fitnah ini. Ikhwani fi din azakumullah, pernah kita sampaikan Al-Imam Syafi'i ketika melemah hafalannya. Ya, apa yang dilihat oleh Al-Imam Syafi'i? Betis. Bukan betis dedara. Betis orang tua. Bagaimana kalau Al-Imam Syafi'i masuk ke mall? Ya. Apanya yang hilang? Madhabnya mungkin akan hilang. Ya. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi." Aku mengeluh, melapor kepada guruku Al-Waqi', Waqi' Abdul Jarrah, tentang lemahnya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu ia tunjukkan kepadaku agar aku segera meninggalkan maksiat-maksiat. Ini menunjukkan bahwa maksiat membuat hafalan kita menjadi lemah. Ya. Jadi antum bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an, hindarilah maksiat-maksiat itu. Maksiat yang didengar oleh telinganya, yang dilihat oleh matanya, yang diucapkan oleh lidahnya, atau yang dimakan atau yang diminum. Hindari semua maksiat-maksiat itu. Karena semua itu akan membuat hafalan kita menjadi lemah. Ya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Saya diberitahu, ditunjukkan agar meninggalkan maksiat-maksiat. Karena tidak mungkin orang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat kalau dia senantiasa bermaksiat kepada Allah. Wa akhbarani anna al-ilma nurun. Lalu dia beritahu aku bahwa ilmu itu adalah nur, cahaya dari Allah. Wa nurullah la yuhda li'asi. Dan Allah tidak akan memberikan nurnya kepada orang-orang yang bermaksiat. La ilaha illallah. Seandainya Al-Imam Syafi'i pernah jalan, ya, dia lihat orang-orang yang ngabuburit di bulan Ramadan, apa yang dia akan katakan kira-kira Imam Syafi'i? La ilaha illallah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama innahum ikhwanukum." Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Ya. Terdiri dari kalangan para sahabat. Namun sahabat itu adalah manusia biasa. Mereka bisa salah, bisa benar. Ya. Mereka manusia biasa, mereka juga bisa terkena dengan fitnah-fitnah. Wa min jildatikum, dan dari bangsa kalian.
Berarti mereka ini dari apa? Dari bangsa Arab pada saat itu. Ya. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka melaksanakan salat malam sebagaimana kalian juga melaksanakan salat malam. Ayo. Ini luar biasa ini ya ikhwah. Rajin dia salat malam. Dan kita semua menghafal firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Ya. Namun ikhwani fi din azakumullah, di zaman kita sekarang ini, salat kita ini sudah tidak mampu mencegah kita dari kekejian dan kemungkaran. Apakah karatan yang ada di dalam hati kita itu terlalu tebal sehingga tidak bisa ditembus oleh salat ini? Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, ini yang harus kita senantiasa ingat, bahwa salat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Itu pasti, tidak mungkin Allah itu salah. Ya. Tapi kalau kita salatnya rajin, maksiatnya juga rajin, ini ada apa dengan salatnya ini? Ya. Bisa jadi dia salat hanyalah Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum dia ngang-ngang aja. Ya. Kalau dia benar-benar salat sesuai dengan yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya, maka pasti akan mencegahnya dari kekejian-kekejian dan kemungkaran-kemungkaran. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang yang suka mencuri, dipukul habis-habisan. Ya Rasulullah, ini dia mencuri tapi dia salat, dia rajin salat. Besok atau lusa dia akan dicegah oleh salatnya. Ya. Karena salatnya bagus, tapi mungkin dia terjerumus gara-gara digoda oleh syaitan. Namun kita sekarang subhanallah, maksiat-maksiat yang kita lihat ini merinding kita melihatnya. Ya. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi. Maksiat terang-terangan. Bukan hanya anak muda yang tua-tua pun seperti itu. Sudah tidak ada rasa malunya. Ya la haula wala quwata illa billah. Ini yang persis disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. La haula wala quwata illa billah. Jadi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun. Dan mereka melaksanakan salat malam sebagaimana kalian. Kalian ini siapa? Sahabat. Berarti mereka ini sahabat juga. Ya. Dan mereka melaksanakan salat malam sebagaimana kalian melaksanakan salat malam. Ya, salat malam adalah salat yang paling dicintai oleh Allah setelah salat yang 5 waktu. Ya. Salat malam adalah salat yang paling mulia setelah salat 5 waktu. Ya. Saking mulianya Allah Subhanahu wa taala sampai turun setiap malam ke langit bumi lalu memanggil hamba-hambanya, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, adakah yang meminta aku akan berikan, hal min da'in fa'astajibalah, ada yang berdoa aku akan kabulkan, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah, adakah yang meminta ampunan aku akan berikan dia ampunan. Setiap malam sampai subuh. Ya, namun kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lagi ngorok. Ya, la ilaha illallah. Tapi kalau nonton bola sanggup dia sampai pagi, enggak ngantuk-ngantuk. Kalau nonton bola, ya, begitu adzan subuh matanya sudah apa? Perih. Ya. Begitu salat subuh bersama imam, baru saja imam membaca Al-Fatihah dia sudah ngeremon di dalam hatinya. Kok pelan sekali bacaannya imam ini. Ya. Padahal biasa-biasa. Namun karena sudah lelah begadang, begitu imam baru saja baca Al-Fatihah, lah imam enggak punya perasaan. Imam dikatakan enggak punya perasaan. Ya, dia enggak ada malunya menghabiskan malam tanpa salat malam. La haula wala quwata illa billah. Lalu yang disalahkan adalah imamnya. Imamnya baru saja membaca surat-surat yang pendek, dikatakan imam tidak punya perasaan. La haula wala quwata illa billah. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka salat malam sebagaimana kalian salat malam. Lalu apa yang membuat amal ibadah mereka terhapus? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnahum
aqwaman walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka ini adalah suatu kaum, ya, sekelompok orang yang apabila mereka sendiri-sendiri mereka langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu. La ilaha illallah. Jadi itu sebabnya amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayolah ikhwah, seharusnya kita lebih takut lagi. Jangan-jangan amal ibadah kita ini terhapus. Ya, kalau di zaman sahabat saja bisa terjadi seperti itu, apalagi di zaman kita ini, di zaman yang penuh dengan fitnah ini. La ilaha illallah. Jadi penjelasannya, wal murad, yang dimaksud dari hadis ini, man yabta'idu 'anil ma'siyati wa yatadhaharu bis salahi mura'atan linnas. Jadi yang dimaksud di sini adalah yaitu orang-orang yang menjauhi maksiat. Ya, dan berpura-pura dia saleh. Menjauhi maksiat dan berpura-pura menjadi orang-orang yang saleh. Namun di depan orang, kesalehan, ketaatannya itu di depan orang saja. Baik rupanya di depan orang, saleh rupanya di depan orang. Ya, selalu nunduk kalau dia jalan. Ya, sepanjang jalan kita mendengar suara apa? Lisannya yang berzikir. Tapi kalau sudah sendiri-sendiri di rumah, ya, anak istrinya sudah tidur, mulai yang, ya, sama temannya yang teman SMA-nya dulu, ya, dan seterusnya. Dan ikhwani fiddin azakumullah, salah satu fitnah di ikhwan kita, di jemaah kita adalah masalah ini. Ya, terkadang sang suami suka apa namanya, chatting-chattingan dengan mantan kekasihnya, atau terkadang sang istri suka chatting-chattingan dengan mantan pacarnya dulu. La haula wala quwata illa billah. Ini fitnah yang luar biasa ya ikhwan. Ya. Jadi kata Syekh menjelaskan, wal muradu man yabta'idu 'anil ma'siyah. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah orang-orang yang menjauhi maksiat, wa yatadhaharu bis salah, akan tetapi dia berpura-pura saleh. Berpura-pura berarti orang apa ini? Orang munafik, riya. Sebagaimana dikatakan oleh Allah, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Apabila mereka berdiri salat dalam keadaan malas. Antum hati-hati. Kalau malas salat, abot, dia salat, malas dia salat, ini tanda-tanda orang munafik. Idza qamu ila salat qamu kusala. Setelah itu apa katanya? Yura'unan nas. Ya, mereka kalau beramal, melakukan ketaatan, yura'unan nas, ingin dilihat oleh orang. Setelah itu apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Kalau antum sedikit berzikir kepada Allah, hati-hati, itu adalah sifat-sifat orang munafik. Ya. Jadi 3 disebutkan oleh Allah. Malas ketika sholat, hati-hati kalau antum malas sholat malam, ya, atau datang ke masjid pas qamat saja baru dia datang, atau kadang-kadang ditunggu kalau mau salam baru dia masuk, ya, atau yang lebih parah lagi di hari Jumat, ya, kapan dia masuk Jumat? Kalau sudah apa? Qamat baru dia masuk. Khatib khutbah dia kakak kikik di luar. Lalu lucunya ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kalau begini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana? Ya, padahal ikhwani fiddin azakumullah, Ibnu Abbas masih gelap dia datang ke masjid pada hari Jumat. Begitu dia masuk ke masjid ternyata ada orang sedang sholat di sana. Ya Allah, rugi saya katanya. Masih gelap. Kita kadang-kadang masjid kita jam 11 masih nutup. Ya, masih nutup. Ya. La ilaha illallah. Ini luar biasa kondisi kita, ya fitnah kita luar biasa ini. Ya. Sahabat-sahabat mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan saf yang pertama. Sampai-sampai mereka sanggup untuk apa? Diundi untuk mendapatkan saf yang pertama. Sekarang meskipun imam mau salam pasti kita akan dapat saf yang pertama.
Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang naik ke masjid. Meskipun imam salam, dapat kita saf yang pertama. Ya, la haula wala quwata illa billah. Beginilah keadaan kita. Ya, lalu setiap tahun dengan semangat Isra wal Mi'raj, mari kita tingkatkan apa katanya? Kualitas ibadah kita. Kualitas ibadah apa? Yang mau ditingkatkan kalau seperti ini ayo ikhwah? La ilaha illallah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Al-Isra wal Mi'raj itu dia ngapain itu? Dia terima apa? Salat, dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan semangat Isra wal Mi'raj, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Masjidnya sepi. Apa ketakwaan dan keimanan apa yang tertingkat kalau seperti ini ayo ikhwah? Kemudian wa amama a'yunihim, dan di depan orang dia selalu menampakkan kesalehannya dan ketakwaannya. Wa bimujarradi an yakhluwa binafsihi, namun begitu dia sudah sendiri-sendiri. Wa yaghibu an a'yunin nas, dan tidak ada orang melihatnya. Sur'ana ma yantahiku hurumatillah, langsung dia langgar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat dia sendiri, di saat tidak ada orang melihatnya, langsung dia langgar perintah-perintah Allah. Fahadha qad ja'ala Allah subhanahu ahwanan nadhirina ilaihi. Orang yang seperti ini, dia telah menjadikan penglihatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya adalah penglihatan yang paling rendah. Sementara penglihatan-penglihatan orang yang dia agungkan, muliakan sehingga takut dia melakukan maksiat di depan mereka. Karena mereka melihatnya. Ya, takut dia, enggak mau bermaksiat, takut dilihat oleh orang-orang. Tapi Allah yang melihatnya dimanapun dia berada, dia tidak takut. Berarti manusia lebih mulia di matanya daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihatnya, dia enggak peduli, tetap dia bermaksiat. Sementara kalau dia dilihat oleh orang, takut dia, tidak berani dia dilihat oleh orang. Ya, malu dilihat sama tetangga, malu dilihat oleh anak-anak, malu dilihat oleh istri. Takut dia dilihat oleh orang, tapi sama Allah Subhanahu wa taala tidak takut dia dilihat. Maka ini berarti orang ini dia telah menjadikan manusia lebih mulia di matanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar amal ibadahnya, salat malamnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Syekh, "Fal nahris an yakuna sirrana khairan min jahrina." Hendaklah kita ini di saat kita sembunyi-sembunyi, rahasia kita lebih baik daripada jahar kita. Ya, ibadah kita di saat kita sendiri-sendiri itu lebih baik daripada di depan orang banyak. Dan hati-hati ayo ikhwah, antum yang rajin melaksanakan salat malam, hati-hati dengan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit apa? Penyakit ujub. Kalau riya itu ada orang melihatnya, sum'ah itu ada orang mendengarnya. Kalau ujub meskipun tidak ada orang melihatnya, tidak ada orang mendengarnya, bisa dia terkena dengan penyakit ujub. Dan ujub ini salah satu merupakan apa? Syirik yang kecil. Ketika dia salat Allahu Akbar, baru dia baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, syaitan itu datang, ya, dan Masya Allah, kata syaitan ini, kamu ini adalah orang yang paling saleh di komplek ini. Semua orang tidur, kamu bangun. Salat malam, kamu ini luar biasa hebatmu. Kamu paling taat, kamu paling bertakwa kepada Allah. Besar kepalanya. Ini namanya ujub. Hati-hati itu ayo ikhwah. Nabi SAW mengatakan, kalau saja kalian tidak berdosa, maka aku khawatirkan terhadap kalian yang lebih parah dari dosa itu. Apa itu ya Rasulullah? Al-ujub 3 kali disebut oleh Rasulullah SAW. Ujub itu yang paling aku khawatirkan terhadap kalian. Ya, dan biasanya ujub ini mendatangi seseorang di saat dia sendiri-sendiri, terutama ketika dia salat malam. Ya, khusyuk dia salat malam, ya Allah, tenang, tiba-tiba datang syaitan. Kamu adalah orang yang paling taat kepada Allah. Kamu adalah orang yang paling alim, kamu orang yang paling salafi kamu ini. Enggak ada orang yang salafi selain kamu di sini ini. Luar biasa. Kemudian wa alla naj'al Allah ta'ala aqallan nadhirin wa la ahwalan muttali'ina idza khalawna bi maharimih. Dan janganlah kita menjadikan ya penglihatan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai penglihatan yang paling rendah.
Ya, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan takut kepada manusia. Malulah kepada Allah, jangan malu kepada manusia. Orang yang melakukan dosa di saat dia sendiri-sendiri, namun dia di depan orang menampakkan kesalehannya, ini orang yang tidak takut kepada Allah. Dia takut kepada manusia, tidak takut kepada Allah. Dia malu kepada manusia, dia tidak malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.